pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini mengingatkan bahwasanya Paulus sebagai Rasul Kristus mengalami suatu tekanan dari jemaat yang ada di Korintus. Apakah tekanan itu, Inang? Salah satunya adalah dia dipertanyakan sebagai Rasul Kristus. Keberadaannya dipertanyakan dan juga apa yang boleh dia lakukan. Bahkan mereka mempertanyakan siapakah menilai kesetiaan seorang pelayan. Jadi kesetiaan seorang Paulus dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di Korintus. Hal yang pasti Bapak Ibu saudara-saudariku, maka mengapa Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus Bapak Ibu? Jikalau kita nanti membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 Bapak Ibu, nanti mari kita baca, kita buka Alkitab kita 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 3. Paulus menjelaskan di sana Bapak Ibu bahwasanya dia hendak dihakimi oleh orang-orang yang ada di sana. Lalu dia mengatakan, bahkan pada ayat kita renungan harian ini, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Paulus mengetahui betul dan jelas sekali ia pun adalah orang yang berdosa. Nanti dapat kita bandingkan, kita baca dalam Roma 7 ayat 14 sampai 24. Paulus menyebutkan itu Bapak Ibu. Paulus tidak mengatakan aku adalah orang yang suci, aku adalah orang yang tidak berdosa. Tetapi Paulus juga mengatakan itu ia adalah orang yang berdosa. Tetapi Paulus mengatakan, Paulus yang saat itu dihakimi oleh orang Korintus, bahkan dia mengetahui dan mampu mengelola kehidupannya. Jikalau ada orang-orang yang menghakimi Paulus, dia juga tidak mau menghakimi dirinya sendiri. Paulus tidak menghakimi dirinya sendiri. Nanti kita bisa baca di ayat 5 Bapak Ibu. 1 Korintus 4 ini. Tapi ia sadar punya nurani yang murni untuk melayani. Ini dia Bapak Ibu. Ketika Paulus sadar, dia juga adalah orang yang berdosa di hadapan Allah, tetapi karena kehendak Allah dia dilayakkan oleh Allah. Dan dia sadar betul Bapak Ibu bahwasanya walaupun banyak pembenci-pembencinya, bahkan dia menyadari dirinya benar-benar sadar punya nurani yang murni untuk melayani. Dia menyadari dia melayani itu Bapak Ibu tidak seperti yang ditudingkan oleh orang-orang Korintus, sebagaimana penghakiman mereka kepada Paulus sendiri. Tetapi Paulus menyadari dia melayani adalah dengan nurani, dengan hati yang murni. Bahkan ketika dia mengetahui itu dan menyadari itu Bapak Ibu, Paulus tidak membanggakan dirinya secara manusiawi. Jikalaupun ada yang harus kubanggakan daripada diriku ini, aku tidak mau membanggakannya, kata Paulus Bapak Ibu. Manusia tidak boleh menghakimi pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, ternyata Paulus sendiri ketika mengirimkan surat ini kepada jemaat di Korintus adalah juga seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang mengalami penghakiman dari orang-orang yang tidak suka dengan dia. Dan ini juga renungan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini mungkin mengalami tekanan, yang saat ini mungkin mengalami kerisauan hati, atau bahkan identitasnya dipertanyakan, kesetiaannya melayani Tuhan dipertanyakan atau diragukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus, atau orang-orang yang tidak mengenal atau tidak dapat menerima jamahan daripada firman Tuhan. Sekalipun setiap hari dia mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak diterima dengan hati sebab dia punya kebenaran, standar kebenaran sendiri di dalam hatinya. Ini menjadi
kekuatan bagi kita, bagi setiap orang yang menyatakan dirinya adalah pelayan Tuhan. Jikalau dirimu dalam mengalami tekanan, atau jikalau saat ini dirimu sedang dihakimi, ingatlah Rasul Paulus juga sendiri dihakimi oleh orang-orang yang tidak mengenal bagaimana pelayanan kepada Tuhan. Tetapi bagi setiap orang yang menganggap dia memiliki pelayan Tuhan, manusia tidak boleh menghakimi pelayan-pelayan Allah. Dia yang menghakimi ialah Tuhan. Paulus sangat jelas mengatakan, Bapak Ibu, di ayat ini 1 Korintus 4 ayat 4 ini dia katakan, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kalaupun aku harus dihakimi, yang menghakimi aku adalah Tuhan, kata Paulus. Ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita para pelayan Tuhan, atau siapapun kita para pelayan Tuhan saat ini. Bahkan jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sekalipun keluargamu, saudaramu, tetanggamu saat ini menghakimimu, atau bahkan jemaatmu sedang menghakimimu dan lain sebagainya, Bapak Ibu, tetap kuat dan teguhkanlah hatimu. Sebab ingat, jikalau kita melakukan pelayanan dengan hati nurani yang murni, Tuhan mengetahui, dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Dia yang menghakimi ialah Tuhan. Semua penghakiman adalah hak Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada diberikan wewenang kepada manusia untuk menghakimi. Maka sebagai manusia jangan menghakimi sesama. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita nanti lihat dan mari kita buka Alkitab kita. Semua penghakiman adalah haknya. Kita baca nanti di Yohanes 5 ayat 22, Matius 25 ayat 31 dan 32, baru Ibrani 10 ayat 30. Nanti kita dapat baca, Bapak Ibu. Pelayan Tuhan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka setiap orang yang melayani Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudariku, setiap hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka jikalau manusia menyakiti hatimu, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Sebab yang kita layani adalah Tuhan, walaupun perwujudannya adalah manusia. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, tetaplah semangat, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan tetaplah mengabarkan kabar sukacita, walaupun kita mengalami berbagai banyaknya tekanan-tekanan. Tetapi ingatlah bahwasanya yang kita layani adalah Tuhan, dan yang kita persembahkan diri kita ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetaplah bersukacita sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, sebab yang kita layani adalah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, firman-Mu meneguhkan hati kami, secara khusus juga para hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, memberitakan firman Tuhan, dapat kuat, berdiri teguh, menyatakan firman-Mu, sekalipun menghadapi mungkin penghakiman, atau bahkan hujatan, atau bahkan hinaan daripada orang-orang atau pembenci yang tidak mengenal Kristus. Dan Tuhan, hamba memohon kepadamu, biarlah setiap orang, setiap jemaat, setiap hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, biarlah kami menghidupinya sedemikian rupa, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan dalam setiap peribadahan dan pelayanan kami. Biarlah jikalau Tuhan memberikan kami tanggung jawab untuk melayani, kami sungguh-sungguh dan benar-benar melayani Tuhan. Biarlah Tuhan, dari segala kelemahan dan kekurangan kami, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Ini kami Tuhan, siap Tuhan pakai. Ini kami Tuhan, utuslah kami dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami, teguhkan dan kuatkanlah hati kami untuk terus yakin dan pasti memberitakan firman Tuhan dalam kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.